Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita rindu dilawat oleh kuasa firman Tuhan. Sebab itu mari kita buka hati kita untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Berikanlah hatimu untuk diajar, untuk dibimbing oleh firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu yang suci? Tuhan, Engkau Allah yang dekat bagi kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau manis kasih Tuhan bagi kita. Sebab pengorbanan Tuhan sudah nyata atas hidup kita, yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, dan mau menerima kita kembali. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi suci? Kau sahabat dan Kau dekat.
Benar ya Tuhan bahwa pengorbanan-Mu sungguh besar bagi kami, tak terselami, tidak bisa terhitung. Betapa dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami. Sungguh teramat indah ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu yang sudah datang dari tempat masing-masing, mau mengalami dan mendalami lagi betapa dalamnya kasih Tuhan, mau menikmati lagi berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau meneguhkan hati kami semua lewat firman-Mu. Buka hati kami semua Bapa, jamah dan lawatlah setiap kami. Hamba-Mu juga yang terbatas ini, Tuhan urapi dan pakai untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Waktu pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan kepada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu, Tuhan boleh kasih kesempatan menikmati tahun yang baru. Saya sangat excited mau masuk ke tahun ini. Mengapa? Karena pengalaman tahun yang lalu itu dahsyat bersama Tuhan. Pengalaman tahun lalu itu begitu saya bisa merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang begitu hebat. Ya, maka Tuhan yang hebat yang saya rasakan di tahun lalu itu adalah Tuhan yang sama, hebatnya, kuasanya yang pasti menyertai tahun ini. Juga untuk setiap Bapak Ibu, amin. Ya, jadi Tuhan Yesus baik. Nah, hari ini saya sharing satu bagian firman Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan Yesus baik, kalau betul-betul Tuhan menyertai kita, kalau betul-betul Tuhan ada bagi kita, kalau betul-betul kita imani dan yakini bahwa Dia ada lagi di tahun ini, maka saya mau ajak kita renungkan satu bagian firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Amin. Mari kita ulangi dulu kalimat ini. Jangan pernah menyerah. Kurang kuat. Jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca tema ini, berarti ada satu hal yang menantang sebenarnya. Amin. Ada satu hal sebenarnya yang menantang, yang menuntut sebuah perjuangan, yang juga merupakan sebuah persoalan besar mungkin, tantangan yang hebat mungkin, tapi Tuhan mau ajak kita untuk punya satu sikap yang sama, jangan pernah menyerah. Nah, saya ajak kita baca bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Coba kita baca. Saya minta tolong dari situ saja, ini nggak bisa. Nggak bisa. 2 Korintus 4 ayat 16 dan 16 sampai 18. Saya baca 16, Bapak Ibu Saudara 17, lalu kita sama-sama ayat 18. Judulnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Judulnya saja berat ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sama-sama. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara,
sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, luar biasa tema kita hari ini, jangan pernah menyerah. Ada lagunya kan? Jangan menyerah katanya. Siapa itu? Demasipe, itu? Demasif ya. Jangan menyerah, ya ada juga makna teologis ya saya lihat gitu ya. Meskipun itu orang dunia yang menyanyikan ya. Tapi ada juga lagu rohaninya kan. Jangan sampai lagu dunianya hafal, lagu rohani nggak hafal. Apa lagu rohaninya? Jangan pernah menyerah. Oh bagus, berarti sering nyanyikan di rumah ya. Nah luar biasa Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ini, saya mau ajak kita dengan sederhana mencoba membawa kepada kehidupan kita. Kalau mau kita harus jujur bahwa inilah perjuangan di dunia ini. Ya, inilah perjuangan di dunia ini. Ternyata suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, kita sudah menjadi bagian hidup kita yang namanya pergumulan. Jadi kalau ada orang berdoa, Tuhan tolong supaya nggak ada pergumulan. Saya bingung gitu. Kalau saya jadi Tuhan juga saya bingung mau jawab gitu. Kalau ada yang berdoa, Tuhan jangan ada pergumulan besok. Kalau boleh Tuhan jangan ada masalah deh gitu. Yang jadi persoalan Bapak Ibu Saudara, coba diklik dulu. Saya nggak bisa. Kawan ini nggak tahu saya. Dia bilang begini, Tuhan bolehkah aku menyerah? Ada yang pernah punya pertanyaan yang sama Tuhan? Seperti itu? Hari ini dia mau masuki, masalah kemarin sama dengan masalah hari ini, bahkan lebih berat. Lalu dia protes sama Tuhan, dia bilang, Tuhan boleh nggak sih menyerah? Nggak usah lah Tuhan, orang lain saja lah Tuhan kasih pergumulan, saya nggak usah. Soalnya, klik, lagi nggak ulang tahun, tapi kejutan hidup ada saja tiap hari. Biasa kan ulang tahun ya ada kejutan kan? Surprise, kata si Siva sama mamanya. Surprise katanya, dikasih apa? Lilin. Tapi kita sedang tidak ulang tahun, kejutan masalah ada saja tiap hari. Baru buka mata, baru mau jalani hari ini, sudah ada lagi masalah hari ini. Besok begitu juga. Boleh nggak aku menyerah Tuhan? Kayaknya nggak sanggup aku jalani hidup ini. Tahun 2024 nggak selesai masalahku Tuhan. Banyak sekali bertubi-tubi. Baru tanggal 1 Januari udah banyak telepon masuk bilang masalah baru yang harus saya hadapi. Boleh nggak sih saya menyerah Tuhan? Bapak Ibu, pernah nggak kadang-kadang? Pernah nggak ada di situasi itu? Bapak Ibu pernah nggak ada di titik terendah dalam kehidupan? Sehingga menganggap perlu menyerah dan apatis menjalani hidup. Nggak sanggup gitu. Pernah? Kalau pernah mengalami itu, firman Tuhan hari ini tepat untuk kita, amin? Amin ya? Nah saya mau ajak kita serius memikirkan ini, karena terlalu banyak orang yang apatis oleh karena tidak menyadari bahwa pergumulan itu adalah bagian kehidupan kita. Banyak orang yang apatis dengan menganggap bahwasanya sebenarnya kalau sudah percaya Tuhan, nggak sepatutnya lagi kita punya masalah. Kalau sudah jadi orang Kristen, apalagi berdoa tiap hari, nggak seharusnya lagi saya punya masalah. Bapak Ibu, berita buruknya adalah Tuhan izinkan kita tiap-tiap hari alami ritme kehidupan. Tapi berita baiknya adalah Dia menyertai. Amin. Tapi karena ada situasi-situasi yang seperti ini, maka ada saja kalimat orang begini. Coba klik. Dia bilang begini, maaf, saya sedang tertekan. Kasih pengumuman di mana-mana. Maaf, sedang HTS. Kalau anak saya pernah tanya, apa itu HTS? Hubungan tanpa status katanya. Kalau HTS yang ini, hidup tanpa semangat.
Tidak ada semangat. Ya, mau masuki hari ini, mau jalani hari ini, mau masuki tahun ini, nggak ada semangat. Kenapa? Sedang tertekan. Orang yang sedang tertekan, orang yang sedang sedang stres, sedang mengalami kecemasan hidup, ya dia tidak akan punya semangat. Maka pantas saja kalimat pertama yang di depan tadi bilang, boleh nggak sih saya menyerah? Saya tidak sanggup jalani hidup ini. Saya tidak sanggup menghadapi pergumulan ini. Ini masalah Bapak Ibu Saudara. Maka saya melihat fenomena yang sedang terjadi, seperti Pak James pernah khotbahkan di sini pada waktu Natal, apalagi generasi sekarang. Saya tidak tahu generasi sekarang disebut generasi apa ya? Generasi alfa ya. Generasi sekarang disebut generasi stroberi. Tahu generasi stroberi? Cantik di dalam, di luar, di dalam lembek. Nampak di luar itu indah, bagus, menarik, tapi spiritnya itu lembek. Kenapa? Tidak tertanam kuat dalam firman. Hati-hati. Tapi anak-anak Tuhan, walaupun ada di generasi sekarang, haruslah menjadi generasi yang strong. Harus jadi generasi yang kuat. Harus memiliki hidup dengan semangat yang menyala-nyala. Amin. Walaupun sedang tertekan, semangat tetap menyala-nyala. Itu dia. Tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, survei-survei yang dilakukan menunjukkan sebuah kekhawatiran yang sangat besar. Nah, sedikit saya spill ya. Saya kasih supaya kita lihat gambaran di luar itu seperti apa. Ada survei yang dilakukan di Amerika. Barna Group buat buat survei bahwa orang Kristen yang berusia 18 sampai 29 tahun menunjukkan gejala bahwa 59% yang mereka dulunya rutin rajin beribadah, rajin ke gereja, sekarang sudah berhenti untuk datang gereja. Artinya usia yang sangat produktif 18 sampai 29, berarti tamat SMA ya. Tamat SMA sampai hampir menikah, itu yang dulunya rajin ke gereja, rajin cari Tuhan, beribadah tiap minggu, mereka sudah berhenti loh. 59% generasi mudanya sudah tidak cari Tuhan. Kalau mau ditanya alasannya, banyak sekali alasannya. Nah itu di luar negeri. Di Indonesia bagaimana? Coba klik. Di Indonesia mengerikan. Ada satu lembaga survei di Indonesia namanya BRC, Bilangan Research Center. Ini satu lembaga survei yang sangat ilmiah, yang sudah saya ikuti beberapa tahun ini, mencoba melakukan beberapa survei di kalangan Kristiani. Khusus untuk generasi muda, ya, secara khusus mereka mendalami satu topik namanya spiritualitas generasi muda Kristen di Indonesia tahun 2018, dilakukan terhadap remaja sebanyak 4.095 orang usia 15 sampai 25 tahun. 15 sampai 25 tahun. Berarti SMP sampai kuliah, tamat kuliah. 91,8% rutin ibadah. Oke? Rutin ibadah. Rajin ibadah. Ini kita belum pikir orang yang gak rajin ibadah ini. Rajin ibadah. Tapi alasan-alasannya seperti ini. 33% itu mereka datang ibadah itu karena cinta Tuhan. Mengapa datang ibadah? Karena saya mengasihi Tuhan. Saya rindu hadirat Tuhan. 33%, berarti belum setengah. Belum setengah dari 91% yang datang ibadah. Moloromar minggu, dang sudei motivasinya karena cari Tuhan. Amin. Yang berikut 29%, mengapa datang ibadah? Karena kewajiban. Karena ada pengumuman. Ya, karena bapak mama Kristen. Apalagi? Karena hari ini ada apa? Begitu. Anak-anak remaja ini. 19% karena butuh makanan rohani dan menyembah Yesus. Dan besok-besok kalau mereka butuh makanan rohani yang lebih dan itu tidak dapat di gerejanya, dia cari di gereja lain. Ini terjadi perpindahan sekarang, fenomena yang nyata. Ya,
11% senang dengan kegiatan di gereja. Ibadahnya bagus, pujian penyembahannya luar biasa. Sekarang gereja-gereja besar di Jakarta itu mereka menampilkan ibadah itu layaknya entertain. Ya, si Dharma di Jakarta sudah sering lihat gitu. Saya tanggal 31 malam pergantian tahun kemarin melayani di Hotel Toledo. Kebetulan anaknya itu ada pelayanan di JPCC Jakarta. Terus kami buat ibadah di barnya Hotel Toledo. Lalu dia punya ide, coba kalau bar ini diganti jadi tempat ibadah. Oh iya, seperti yang viral sekarang saya bilang. Sekarang ada namanya dugem rohani. Jadi sambil dugem sebenarnya menyembah Tuhan katanya. Pakai lampu macam-macam gitu ya. Dan generasi muda senang dengan itu. Bayangin kalau gereja nggak sanggup melakukan itu, wamai. Yang 11% tadi sebentar lagi akan hilang. Lalu 29% karena wajib, karena kebiasaan. Oh, itu sama dengan yang di atas. Ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 91,8% rutin beribadah. Ini alasan-alasan mereka ini masih patut dipertanyakan dan ada kecenderungan mereka ini akan meninggalkan gereja. Klik. Bagaimana dengan mereka yang tidak rutin beribadah? Itu tadi rutin ibadah itu. Alasan-alasannya pun masih lemah. 28% bilang, kenapa enggak ibadah? Karena ada rapat, ada kerjaan, ada macam-macam. Saya sibuk, gitu ya. Mau duduk sedang merminggu sibuk, agak diputar. Kan gitu, kayak berbobot dikit kan gitu, sibuk. Karena apa? Kepemimpin gereja buruk, saya nggak suka sama pendetanya, kolot, gitu ya, kolot pendetanya, nggak maju-maju pikirannya, macam lah itu. Lalu sekian persen, klik, 12% bilang bentuk ibadahnya nggak menarik, dari dulu begitu saja. Tidak ada perkembangan. Cara nyanyinya gitu aja, singersnya itu aja. Lala pola ni mana. Malas aku gereja. Gitu ya. Ada saja itu penilaian secara ini. 11% masalah yang banyak di dalam gereja. Saya ketemu dengan orang-orang dalam gereja, tapi saya tidak bisa bersama menikmati sukacita dalam gereja. Saya tidak suka dengan itu, saya tidak suka dengan ini. Tunjuk terus. Malas datang gereja. Ini alasan orang yang tidak mau datang gereja. Padahal, klik. Umumnya dunia remaja belum berbicara penderita. Betul enggak? Ini remaja loh, saya belum bicara orang tua. Umumnya belum bicara penderitaan. Kalau kita tarik kepada teks firman Tuhan pada hari ini bicara hal yang sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Kalau bicara tantangan iman pada zaman dahulu sangat jauh berbeda dengan sekarang ini. Lalu kenapa orang zaman sekarang dengan mudahnya meninggalkan Tuhan bahkan pelayanan? Meninggalkan pelayanan Tuhan bahkan persekutuan dengan saudara iman. Kenapa? Itulah fenomena yang terjadi. Ada satu survei yang pernah dilakukan di Eropa. Sekarang gereja-gereja besar, Pak James baru pulang dari Belanda. Dia ngomong sama saya waktu di Batu, Pak Hen. Gereja yang megahnya luar biasa, bangunannya, arsitekturnya yang luar biasa itu dijual Pak Ben, harganya paling 1 juta. 1 juta. Kenapa? Kalau dipertahankan maintenance-nya bisa sampai ratusan bahkan miliaran. Udah mending jual aja. Jadi apa? Museum. Jadi apa? Mall. Jadi apa? Bangunan tidak berguna. Loh, kemana jemaatnya? Selebih memilih untuk tidak beribadah, bahkan menjadi ateis. Apakah itu pilihan? Ya, itu pilihan. Tapi apakah itu pilihan yang benar? Ya, apakah mereka menderita? Tanda tanya besar. Menderita apanya? Apakah justru mereka mau cari kesenangan lain di luar? Banyak sekali. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Ini fenomena, ini keadaan yang ada di depan mata kita. Banyak hal mungkin kondisi-kondisi yang akan kita hadapi tidak cocok dengan sesuatu yang kita harapkan. Tidak cocok dengan sesuatu yang kita impi-impikan. Saya pengen punya kehidupan yang baik. Saya pengen punya kehidupan yang enak. Saya pengen punya suami yang wah segala-galanya. Saya pengen punya istri yang bla 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 bla. Saya pengen punya pelayanan yang ini dan itu, kita bikin standar. Tapi ketika hal itu tidak sesuai standar kita, apakah kita akan menyerah dan mundur? Apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Om Iman pada tanggal 29 khotbah di sini. Tahun baru 2025, mungkin masalahnya akan jauh beda. Mungkin persoalannya akan jauh-jauh sangat berbeda dan mungkin akan lebih berat dari tahun 2024. Tapi apakah kita akan menyerah dan menurunkan standar kesetiaan kita kepada Tuhan? Menurunkan kualitas spiritual kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam bagian ini. Konteks dalam teks ini adalah berbicara tentang Paulus yang sedang berjuang mempertahankan panggilannya oleh karena ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang mempertanyakan tentang panggilannya. Dang toho si Paulus si pelayan Tuhan. Enggak betul dia hamba Tuhan. Dia beritakan firman hanya untuk supaya dia terkenal. Dia jadi hamba Tuhan hanya supaya dia apa? Mendapat keuntungan dari situ. Maka dia perlu membeberkan apa yang sebenarnya dia alami. Apa sebenarnya yang dia rasakan mengikut Tuhan. Tidak ada enaknya. Bapak Ibu, sesekali coba baca tuntas. Baca tuntas tulisan-tulisan Paulus. Baca semua surat yang ditulis oleh Paulus. Di mana ada enaknya. Hanya ada sebenarnya yang kadang-kadang sepertinya enak kali Paulus dalam surat Filipi. Karena di dalamnya bicara sukacita, bicara sukacita. Tapi ternyata dia bicara sukacita, di dalam juga ada pergumulan yang tidak gampang dialami oleh Paulus. Ini. Sejak Tuhan tangkap dia menjadi hamba Tuhan, tidak pernah dia alami yang namanya enak-enak saja. Tapi ketika dia alami semua ini, apakah dia tawar hati? Dia putus asa, dia mundur dan dia menyerah. Gak usahlah Tuhan, gak ada untungnya juga saya mengikut Engkau. Setelah kita makin setia cari Tuhan, setelah kita makin bersedia untuk memberi sebagian besar waktu kita untuk Tuhan, justru keadaan kita tidak semakin baik-baik saja. Terus kita bilang kepada Tuhan, stop Tuhan, ngasai bei, dangaung labana au persetuho, begitu? Hari ini saya mau ajak kita lihat apa yang Paulus mau tekankan. Apa yang Paulus mau ajarkan kepada kita. Bagaimana sebenarnya kita bersikap, melihat, dan juga meyakini penyertaan Tuhan. Rahasianya apa? Paulus bilang begini. Manusia lahiriah semakin merosot. Semakin menurun. Ya wajar. Gak ada orang yang semakin tua semakin kinclong. Iya kan? Aung do dalam batu dalam kinclong. Mau ditutupi kayak gimana pun tebalnya. Mungkin di luar putih kan? Putih begitu. Tapi lama-lama medut. Medutnya apanya? Gitu kan? Longgar gitu. Anak saya pernah ketawain saya. Pak, longgar pipi bapak katanya. Itu tanda-tanda ketuaan, saya bilang. Tidak ada orang yang makin tua, makin lama, makin muda. Gak ada itu. Pasti jelas dia makin tua, makin merosot, makin mundur secara fisik. Itu jelas. Beberapa hari lalu kami kunjungan ke Opung Patuan. Kami ketemu sama beliau, makin payah jalan. Saya tanya berapa umur Namboru? 87 tahun. Saya masih ingat 5-6 tahun lalu beliau setia datang ke sini waktu
PA, malam kita jemput, naik ke mobil aja payah. Tapi semangatnya luar biasa. Bagaimana dengan kami yang muda-muda ini Tuhan, kadang-kadang begitu. Lalu saya bilang, iya ya, makin merosot. Ya, Paulus bilang, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi satu statement yang datang keluar dari hati seorang yang tahu arti panggilannya di hadapan Tuhan. Yang tidak mempersoalkan lagi soal-soal kedagingan dan penghidupannya. Yang tidak lagi memandang secara fisik ke dalam dirinya, tapi melihat dan menembus langsung kepada Tuhan yang mempunyai kehidupannya. Ya, ini yang membuat dia tidak tawar hati. Mengapa dia tidak menyerah dan tawar hati? Ada beberapa poin yang saya mau share. Yang pertama, ini juga perlu menjadi catatan bagi kita. Supaya kita tidak gampang tawar hati, supaya kita tidak mudah menyerah dan bilang, Tuhan boleh nggak saya menyerah? Saya sedang tidak ulang tahun tapi hari ini kejutannya sangat membuat saya terkejut Tuhan gitu. Rahasia yang pertama adalah ayat pertama bilang begini, pasal 4, kita baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 1, 2, 3 ya. Oleh kemurahan Allah, saya ajak semua baca sama-sama yang kuat. Jangan seperti tawar hati ya. Ayat 1, 2, 3 ya. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Rahasia supaya kita tidak menyerah dalam hidup ini, menganggap segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Loh kok bisa Pak Pendeta? Iya. Semua berasal dari Tuhan. Kalau kita mempercayai bahwa dia pengendali hidup kita, dia yang pegang otoritas, dia yang pegang kemudi, maka kita harus meyakini segala sesuatu yang kita jalani, Tuhan atur dan Tuhan percayakan. Dan itu adalah anugerah. Amin. Paulus katakan bahwa dia dan teman-temannya yang terpanggil ini tidak akan pernah tawar hati dan putus asa bahkan patah semangat. Melainkan mereka tetap maju dan melangkah dengan mantap. Loh, emangnya apa yang dialami Paulus? Coba kita baca ke atas. Pasal 4 ayat 8. Pasal 4 ayat 8 begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yang lebih parah pasal 11. Mari kita buka pasal 11. Waktu saya baca bagian ini, wah, enggak salah ini Paulus. Pasal 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini maksudnya nabi-nabi palsu. Aku lebih lagi. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dahaga.
Kerap kali aku puasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Waktu saya baca ini Tuhan, saya belum ada apa-apanya. Waktu saya baca ini Tuhan, ampuni saya. Kadang banyak mengeluh sama Tuhan. Tapi Paulus dengan gagah berani bilang, semua anugerah Tuhan. Dia dengan percaya diri mengatakan, kami menganggap ini adalah anugerah Tuhan. Saya tidak perlu jelaskan lagi arti anugerah Tuhan menurut saya. Semua kita tahu itu apa anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu kan pemberian. Ya, anugerah Tuhan itu kan hadiah. Sesuatu yang Tuhan berikan dengan sukarela kepada setiap kita. Maka ini pandangan Paulus membuat dia tetap melangkah dengan mantap. Ya, membuat dia melangkah dengan mantap. Pandangan yang jelas bahwa anugerah Tuhan adalah cukup baginya, itu yang membuat seseorang itu melangkah dengan mantap. Tapi kalau seseorang memandang dari sudut pandang pribadi, wajar kalau mengeluh. Klik ya. Nih, manusia daging bisa lemah dan merosot tetapi secara roh tetap bugar dan semangat. Nih opung ini saya cari-cari fotonya ini kan, dapat yang ini, cocok juga gitu. Apa makna tersirat dari foto ini? Menurut Bapak Ibu? Bisa dapat makna tersirat dari foto ini? Udah 2 kali kan opungnya keriput kan? Tapi sukacita ya. Walaupun tidak sumringah dia kan, tapi saya mendapatkan sorot, wow gitu. Klik lagi. Pernyataan yang penting sekali untuk kita miliki, agar kita tidak gampang menyerah, bahwa kita menganggap segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih masalah, bikin macam daftar segala sesuatu yang kita coba berikan kepada Tuhan sebagai alasan untuk menuntut. Gini. Tapi kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, kita gampang berkata, makasih Tuhan. Walaupun panenku tahun ini tidak seberapa. Walaupun berkat hari ini enggak seberapa, terima kasih Tuhan. Aku percaya berkat besok lebih besar. Walaupun hari ini aku sakit Tuhan, aku percaya aku dipelihara dan diperhatikan Tuhan. Walaupun hari ini tampak rasanya sulit Tuhan untuk bersuka cita, tapi aku mau belajar untuk bersuka cita. Kenapa? Ada Tuhan dalam diriku. Ada rahasia yang mudah supaya kita gampang bersyukur. Tahu Bapak Ibu? Untuk memilih mana yang mending. Kan orang gampang sekali untuk memilih. Lebih mending dan mudah spontan untuk mengeluh dibanding bersyukur. Itu kan? Ya, banyak sekali orang dengan mudah spontan kali untuk mengeluh dalam hidup ini. Kucing lewat aja kita ngeluh, ya enggak? Kucing ini. Padahal kucing ketawa-ketawa aja gitu. Kita mengeluh gitu. Gampang sekali dan mudah sekali untuk kita bisa bersyukur senantiasa. Perintah Tuhan jelas ya, dalam pergantian tahun 31 Desember kemarin, dalam renungan yang kita bagikan, bersyukur dan berharap selalu. Dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala, bukan dalam waktu baik saja, dalam segala hal.
Ada cara yang sangat mudah. Yang pertama adalah pikirkan yang terburuk. Kok bisa? Molo mago hepeng tasa juta, yang terburuk berapa juta? Ibu Hisar. 10 juta. Bersyukur nggak kalau hilangnya 1 juta? Bersyukur dibanding 10 juta, ya kan? Kalau seandainya kita dirampok, ini jelek-jeleknya, dirampok di jalan, diambil uang di dompet kita. Terus kita pulang, dilepaskan, pulang ke rumah dengan selamat. Bersyukur nggak? Atau ngomel-ngomel? Bersyukur, makasih Tuhan, hanya uang di dompet diambil. Aku masih bisa pulang ke rumah. Uangku yang di rumah lebih banyak daripada yang diambil. Mau lihat ya Tuhan. Coba kalau diancam, bawa ke rumah, mana uangmu semua, berangkas, keluarkan. Wah, susah kan? Pikirkan yang terburuk. Itu bisa bersyukur kita. Yang kedua, supaya mudah bersyukur, sering-sering lihat ke bawah. Sering-sering lihat orang yang lebih sulit dari kita. Pada waktu di Gracia masih kecil, pernah kami bawa, mungkin dia SD, kami bawa ke Siantar, ke opungnya. Waktu itu kami nyampe di Siantar, di kota itu sudah agak sore. Jadi melintas sudah agak gelap di Jalan Medan. Nah di simpang BDB di Jalan Ahmad Yani itu, biasa ada anak kecil, ya seperti anak-anak sekolah minggu kita ini, dia nyanyi-nyanyi, pukul-pukul apa begitu dan mengharapkan ada sumbangan gitu ya. Lalu sebelum saya turunkan kaca mobil saya bilang sama Gracia, Gracia, coba kamu lihat adik itu, apa yang bisa kamu pelajari dari dia? Sedih katanya, kenapa? Harusnya dia jam segini di rumah, makan, sudah mandi, belajar atau minimal sudah tidur. Ya. Lalu kamu bagaimana? Aku enak kali, enggak alami seperti itu. Lalu apa yang kamu bisa pelajari? Bersyukur sama Tuhan. Kalau kita mencoba sesekali melihat kepada keadaan yang terburuk, keadaan yang lebih sulit dari keadaan kita bisa bersyukur. Betul? Kadang-kadang kenapa orang gampang mengeluh? Karena merasa paling kesulitan di dunia ini. Gitu kan? Herai mana paling berat persoalan dari Portibio. Imana mana paling dilupakan Tuhan. Gitu ya. Gitu kalilah Tuhan ini. Enggak impas Tuhan gitu ya. Nah, jadi ini kita condong dan melihat dari sudut pandang Tuhan, Bapak Ibu. Kita mencoba melihat dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, maka kita akan menganggap segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan. Kalaupun harus mengalami tantangan dan persoalan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak-banyaklah bersyukur. Karena dengan banyak-banyak bersyukur, ya, dengan memandang bahwa segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, anugerah dan pemberian Tuhan, maka kita tidak akan dengan gampang memandang dan menilai negatif segala keadaan yang kita alami. Maka ini tidak akan memunculkan sikap tawar hati dalam diri kita. Itu poin yang pertama. Terimalah, anggaplah segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Maka kita enggak tawar hati. Yang kedua adalah supaya kita tidak gampang menyerah, tidak menyerah, jangan pernah menyerah, tidak tawar hati dan mundur dalam perjuangan hidup ini, tetaplah meyakini penyertaan Tuhan. Nah, ini dia. Tetap meyakini penyertaan Tuhan. Ketika tiap-tiap hari Tuhan makin angkat kita dari satu bahasa teologianya kan, bahasa rohaninya dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi gitu ya. Dari satu taraf rohani yang biasa menjadi lebih tinggi, saya terlalu yakin prosesnya Tuhan akan membuat kita itu tahan. Bapak Ibu pernah pelihara ayam kampung?
Semua pernah ya, Opung Excel banyak kali ayam kampungnya. Kami pun pernah. Apa yang membedakan ayam kampung dengan ayam potong? Saya pernah pelihara ayam potong, jual lagi, umur. Selain umur, rasa, utabodo manuk kapung kan, moloi sup tabuhia. Ya, nangpe umurna ugajang. Belum tentu setengah tahun bisa dipanen. Ya kan Opung? Saya pernah pelihara ayam potong, 4 minggu panen. 4 minggu bisa potong, makan jagal kita. Tapi yang lucu, agak kesenggol dikit kakinya, patah. Patah. Kenapa? Tidak melewati proses. Karena yang melewati proses itu yang tahan uji Bapak Ibu. Saya terlalu yakin itu. Maka kalau Tuhan membawa kita kepada prosesnya, yakini penyertaan Tuhan. Dia ada di sana. Dia kasih kekuatan bagi kita. Mau diangkat level kita, ya toh naik level kan? Janganlah selalu ada di level yang sama. Jangan mau. Itu mungkin terlalu muluk-muluk, tapi bagi saya enggak muluk-muluk. Ya itu proses Tuhan. Secara rohani Tuhan harus angkat kita. Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup di dalam rata-rata Bapak Ibu. Tuhan malu. Harus angkat. Amin. Naik level. Kalau mau naik level, ikuti prosesnya Tuhan. Nah di dalam proses itu dia menyertai. Yosua ketika dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, satu pesan Tuhan. Dia bilang apa? Janganlah engkau takut dan gentar. Sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 ini Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Prediksi ada, saya agak sedikit terganggu juga dengan ada hamba Tuhan besar. Kerjanya hanya nubuat saja. Nubuat aja terus. Dia nubuatkan bahwa resesi. Emang dunia ini akan hancur, nggak usah dinubuatin juga bakalan hancur kok. Betul enggak Bapak Ibu? Baca betul Alkitab itu. Kalau memang ada bakalan terjadi kebaikan atas dunia yang fana ini, ya ngapain akan ada hari Tuhan? Hancur kok. Yang bertahan adalah mereka yang setia kepada Tuhan. Maka yakini penyertaan Tuhan. Kalau kita meyakini penyertaan Tuhan, sesulit-sulitnya kehidupan, sesulit-sulitnya keadaan yang kita hadapi, kita tidak akan gampang untuk tawar hati. Kita tidak akan gampang putus asa. Terlalu banyak protes bangsa Israel kepada Yosua yang membuat dia mungkin bising, bahkan dia mungkin tertekan. Tapi dia tetap yakini bahwa Tuhan menyertai aku untuk mimpin bangsa ini sampai kepada tanah perjanjian. Itu juga yang membuat kita yakin untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab kita di tahun ini. Sesulit-sulitnya yang akan kita hadapi tahun ini, pegang satu keyakinan, Tuhan menyertai kita. Maka sejauh mana Tuhan akan bawa kita melangkah, kita pasti akan mampu. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menghasilkan sebuah pengharapan. Ya, ini menghasilkan sebuah pengharapan yang kokoh sehingga tidak membuat kita gampang mengalami kekosongan. Ya kan, orang yang nggak berpengharapan itu kosong. Saya sering katakan begini, kondisi yang paling tragis di dunia adalah hidup tanpa harapan. Ibarat hidup seperti mayat hidup gitu ya. Hidup dia, tapi tidak ada harapan. Nah itu dia. Maka tidak akan mampu berbuat apa-apa. Nah penting mangolu. Sering saya bilang itu hidup asal mamangan. Asal mamangolu. Bado sehat do, itu emang asal mamangolu. Ama kolay na asal mamangan gitu ya. Jangan hidup asal mak. Berpengharapan. Sehat dolai, oh pasti sehat gitu ya. Ama ngalai bu, tak berubah naking bah. Ahoy kamu,
Nah, persoalan nih, yang penting saya nikmati. Gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang membuat Paulus tetap berpengharap, Paulus itu tidak tawar hati, dia tidak menyerah. Ini satu poin yang penting. Dia memandang kepada kekekalan. Di dalam pasal 4 tadi dia bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Memandang kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah tanah liat. Alkitab mengatakan itu. Tahu makna dibalik istilah tanah liat? Saya waktu cari dan pelajari, tanah liat itu luar biasa juga gitu. Kalau Tuhan mengatakan kita adalah tanah liat di tangan seorang penjunan, di tangan seorang tukang pembuat kerajinan, begitu ya kurang lebih. Bahwa luar biasa sekali, tanah liat itu secara dunia adalah tanah yang tidak berguna. Tidak berguna, berbau, busuk. Hanya bisa memungkinkan baik dan bermanfaat ketika dibentuk menjadi produk lain. Nah, persoalannya untuk menjadi produk yang bermanfaat, dia membutuhkan proses. Dia butuh air. Ya, untuk melunakkan. Dia butuh tekanan. Setelah itu dia butuh pemanasan atau pembakaran. Baru dia menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Kalau enggak dia walaupun berbentuk, tapi kalau enggak dipanasin ya gampang rusak lagi kan gitu. Nah, secara manusia, secara lahiriah kita ini adalah manusia daging yang akan hancur, yang akan rusak kalau kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan, sang pemilik kehidupan yang bisa membentuk kita. Maka Tuhan memproses kita ada di dunia ini untuk sampai kepada kekekalan. Kita memandang kepada kekekalan, Bapak Ibu Saudara. Saya mempelajari bagian ini penting sekali, bahwa kalau kita tetap melihat bahwa hidup ini hanya sebatas ada di dunia, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, sehingga muncul sikap apatis, kecewa, sehingga lebih berat lagi akan mundur secara karakter, tidak bisa berkembang, cenderung troublemaker terhadap diri sendiri dan orang lain. Wah, kita ini nggak begitu gitu. Sudut pandang Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap melihat kepada kekekalan. Apa yang Paulus katakan? Yang di dunia ini, badan secara jasmani itu memang sementara akan hancur, bahkan dalam pasal 5 ayat 1, kalau kediaman di bumi ini dibongkar, daging ini hancur, kami percaya dia menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kami. Sama dengan kita, agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa ada di dunia, lihatlah kepada sorga yang abadi. Kita boleh menyelesaikan pertandingan kita di dunia dengan mungkin sakit dan sulit. Tapi kita disediakan rumah di sorga. Paulus bilang apa? Aku mengikuti perlombaan. Aku berlari begitu rupa. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku tidak kehilangan iman. Maka luar biasa Bapak Ibu Saudara, sorga yang abadi, sorga yang bahagia, itulah semestinya yang menjadi tujuan kita, bukan yang lain. Kalau ada orang berlomba-lomba di dunia ini supaya lebih kaya, lebih nampak kelihatan cantik, lebih kelihatan gagah, ganteng, mapan, tapi kehilangan sorga, ya kita rugi. Kita rugi. Tapi berupayalah supaya apa? Saya sampai di sorga. Walaupun dunia tinggalkan saya, walaupun kesulitan saya akan alami, tapi saya percaya bahwa sorga menjadi bagian saya. Maka harus ada statement seperti Paulus katakan dalam nats pembimbing tadi.
Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi ini mestinya menjadi prinsip bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Memang kita masih hidup di dunia, tapi bukan berarti kita hidup seperti orang dunia. Selama masih di dunia, mari kita hidup tetap setia, memandang kepada Tuhan, sehingga itu yang memproses dan membentuk karakter kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan seperti, coba klik, ada satu statement seperti ini. Ya, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita kepada jalan kemudahan. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini, semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Satu lagi yang merupakan kesimpulan, selama bukan Allah yang hilang di hatimu, kamu akan baik-baik saja. Amin ya. Terus lagi. Nah, ini dia. Tetap saja fokus kepada Tuhan, karena dengan demikian kita akan menerima kekuatan dalam kehidupan dunia ini. Randall bilang begini, terlalu banyak orang Kristen menghadap kedua arah pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama, menghadap kepada dua arah. Seperti istri Lot yang berlari ke satu arah, tapi dia memandang ke arah lain, ke belakang. Banyak orang yang mengharapkan sorga, tetapi juga mencintai dunia ini. Itu adalah kekeliruan besar. Ibu saudara, jangan mencintai dunia supaya kita tidak kehilangan sorga. Supaya kita tidak gampang menyerah, pandanglah sorga. Karena dari situ akan lahir kekuatan baru untuk bisa memampukan kita melewati tantangan-tantangan kehidupan ini. Pesan saya terakhir, never give up. Itu bahasa Jawanya. Artinya apa itu? Jangan menyerah. Maju terus, jalani terus bersama dengan Tuhan. Saya yakin percaya kita akan dimampukan menembus berbagai tantangan-tantangan yang ada, bahkan menjadi manusia-manusia penerobos untuk membuat hal-hal hebat, hal-hal dahsyat dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pelayanan kita di Kabupaten Samosir ini, dan juga dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga untuk bagian firman Tuhan. Kami belajar dari hamba-Mu Paulus untuk tidak mudah menyerah. Sebetulnya bahwa pergumulan itu sudah menjadi bagian kami manusia berdosa ini. Tapi bukan berarti kami tidak mampu untuk melewatinya. Selama Tuhan bersama dengan kami dan kami melangkah bersama dengan Engkau senantiasa, dipastikan bahwa kami akan mampu. Maka tolonglah Tuhan supaya kami punya keyakinan ini. Kami tidak gampang menyerah, kami tidak gampang mengeluh. Kami lebih mudah bersyukur. Dan kami punya semangat baru tiap-tiap hari. Sebagaimana Paulus katakan, manusia badani semakin merosot, tapi manusia batiniah semakin dibaharui. Dari hari ke hari itu menandakan pada kekuatan baru tiap-tiap hari yang memampukan Paulus dan kami semua untuk melangkah, menapaki hari-hari ke depan dengan satu keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, tolong kami untuk bisa melakukannya, mengingatnya dalam perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.